Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Warung FM. Seperti biasa, rekan dan sahabat ya, kita belajar bersama, sharing-sharing tentang usaha kita. Usaha modal kecil sebagai sales motoris freelance, sales kanvas, sales mandiri, UMKM, hingga kita belajar merintis usaha warung sembako atau toko kelontong ya. Pada kesempatan video kali ini saya mau berbagi aktivitas harian saya ya. Dan pada hari ini saya mau mengirim pesanan ke sebuah semi grosir toko sembako, mengirim Royco ya. Dan ada sedikit pembelajaran untuk kita bersama pada video kesempatan kali ini, yaitu perihal kita bertransaksi dengan pelanggan kita supaya kita disayang ya. Intinya supaya pelanggan kita tidak mudah berpaling kepada sales lain, karena jika bertransaksi dengan kita itu ada nilai plus ya. Seperti apa yang saya maksud di sini, silahkan simak videonya sampai akhir supaya tidak ada gagal paham di antara kita ya. Nah, ini kita ngepak dulu ya, kita susun Royco-nya, kita muat di motor kita ya. Pelanggan saya ini pesen 10 karton ya. Sedikit pembelajaran dalam kita menyusun mengepak barang yang kita jual. Jangan sampai barang tersebut rusak yang akhirnya akan mengecewakan pelanggan kita ya. Karena kita keseharian menggunakan motor dalam mengirim barang dalam aktivitas keseharian kita ya. Tentunya jika muatan kita banyak, kita memerlukan tali temali ya. Dan dalam hal ini saya menggunakan karet. Karetnya ini karet ban dalam ya, yang sudah bekas lagi tak terpakai. Kenapa saya menggunakan karet? Karena ikatannya itu stabil ya. Jadi untuk barang bawaan kita itu nggak mudah merosot, melorot, atau membuat barang bawaan kita tuh jadi nggak stabil ya. Jadi kalau pakai karet ini, kekencangan talinya itu stabil, nggak berubah gitu ya. Dan karena ini saya mengirimnya jarak dekat, saya mengikatnya hanya cukup seperti ini saja ya. Kalau untuk mengirimnya yang jarak jauh, seperti biasanya saya ngikatnya lebih kencang lagi ya. Dan ini sahabat, kita sebagai pedagang ya, dalam aktivitas keseharian kita, entah itu menjadi sales motoris, sales kanvas, atau menjaga toko sembako atau warung kelontong, walaupun penampilan kita biasa-biasa saja ya, seenggaknya kita tampil beda ya, dalam artian ya agak-agak wangi sedikit lah gitulah. Jadi tidak menimbulkan bau hangru ya kepada orang di sekitar kita. Jadi saya mencoba pakai parfum ini ya, biar nggak burket katanya gitu ya. Karena bukan tidak mungkin orang di sekitar kita itu akan nyingrai ya, akan merasa kurang nyaman walaupun gitu. Tampilan kita rapi, bersih, kalau ada wangi-wangi kelek yang kurang sedap kan tetap saja kan ya, itu akan mengganggu ke lingkungan kita, orang sekitar kita, bahkan mungkin ke para pelanggan kita gitu ya. Tapi maaf, ini hanya sharing dan masukan saja gitu ya. Atau mungkin ada rekan dan sahabat yang mau memberikan masukan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan ini wear mesh untuk membuat rak tempat display toko sembako atau warung kelontong ya. Sementara pengerjaannya saya hentikan dulu karena sayanya menjalankan aktivitas seperti biasa sebagai sales motoris freelance, ngantar pesanan. Jadi kalau nanti udah nggak ada pesanan lagi, saya lanjutkan lagi. Ini karena saya kerjakan sendiri ya dalam membuat rak ini. Rencana saya sih mau seperti jadi rak gondola gitu ya. Nah, ini warung kelontong saya. Kita tinggalkan dulu. Kita percayakan sama istri di rumah ya. Cus, kita berangkat. Ah? Usaha? Oh.
Atau tinggal berapa? Oh siap atuh. Mohon. Mangga mohon. Pilih disuguhan ah. Pilih disuguhan. Disuguhan. Nyampe bosku. Nih juragane. Kita bumbu di barter beras. Nah, cara barter seperti ini akan membuat pelanggan kita senang dan tidak mudah berpaling ke sales lain. Jadi, kita menjual produk ke toko ini. Toko ininya pun mempunyai keuntungan dari produk yang beliau jual ke saya. Jadi, di sini kita sama-sama saling menguntungkan gitu ya. Beda halnya dengan sales yang menjual produk ke toko ini. Si salesnya tersebut nggak belanja kepada toko tersebut gitu ya. Dan ini merupakan salah satu cara saya untuk menjaga pelanggan saya ya, supaya pelanggan saya tidak mudah berpaling walaupun banyak sales-sales yang datang ke pelanggan saya tersebut. Dan jika ide ini bermanfaat, saya mohon dukungan like, komen, dan subscribe dari rekan dan sahabat semua. Dan tentunya ini saya lakukan saya sebagai sales motoris freelance ya. Karena beda halnya walaupun sales tersebut nggak belanja, kalau para sales tersebut sales distributor kan lain cerita ya. Ini saya maksudkan di sini adalah kita sebagai sales freelance gitu ya, sales kanvas freelance yang nggak terikat kantor. Sahabat. Barang turun, bagnya kosong. Kita barter beras, barter beras. Nah, informasi lagi untuk daerah Kuningan, Samsu Kretek langka barang, Mustang langka, Gudang Garam Merah langka. Jadi ada mah ada tapi terbatas gitu stoknya. Bagaimana di lingkungan rekan dan sahabat? Apakah stok melimpah? Bisa kita berbagi informasi ya? Boleh ya, tuliskan di kolom komentar. Kita saling berbagi informasi di sini. Yang pasti untuk daerah Kuningan Jawa Barat, toko tersebut lagi minim stoknya dalam waktu per minggu ini ya. Ini informasinya ya. Dari beberapa toko yang saya kunjungi sebagai sales motoris freelance, keadaannya seperti itu ya. Jadi untuk sementara ini rokok Samsu Kretek itu yang tadinya saya jual di harga 18.000 per bungkus di warung kelontong saya, sekarang saya jual di harga 18.500 karena pertimbangan stok di lapangan ini ternyata memang sulit ya. Stoknya sedikit sepertinya ya. Nah ini transaksi kita udah beres. Sekarang cus OTW pulang ya. Nanti kita coba sama-sama cek untuk pembelanjaan saya itu barterannya. Dari saya menjual Royco itu pembelanjaan saya itu apa aja ya. Untuk toko sembako atau warung sembako saya, warung sembako kecil-kecilan tapi menggunakan konsep harga semi grosir ya. Nah ini posisi udah kembali di warung kelontong saya ya. Dan ini kita kedatangan produk promo dari swalayan ya, Alfamart. Susu bendera UHT 115 ml. Dan ini press care ya. Kebetulan minggu ini lagi promo ya. Jadi saya manfaatkan promo-promo tersebut untuk dijual kembali, entah itu sebagai sales motoris ataupun dijual di warung kelontong saya ya. Ini merupakan sedikit pembelajaran untuk kita bersama. Jadi walaupun kita ingin menerapkan harga semi grosir di toko kelontong kita, di warung sembako kita ini, kita bisa menerapkan hanya produk-produk tertentu saja. Seperti hanya yang saya lakukan. Dan ini pembelanjaan ini seperti yang nampak di video ini, untuk harga-harga yang seperti ini tidak menerapkan harga-harga semi grosir karena di lingkungan saya produk-produk yang seperti ini perputarannya masih slow move ya,
Kebetulan warung saya juga masih merintis, jadi mungkin belum terkenal juga. Untuk produk-produk yang kita belum bisa menjual di harga semi grosir, kita nggak usah terlalu banyak-banyak belanjanya ya. Yang seperti yang saya lakukan ini untuk produk-produk yang seperti ini, saya belanjanya sedikit ya, seperlunya saja. Dan hal ini kita bisa bicarakan kepada pelanggan kita bahwa untuk produk-produk yang ini, untuk produk-produk yang pembelanjaannya kita masih sedikit, kita belum bisa menerapkan harga semi grosir. Dan alhamdulillah sampai saat pelanggan saya mengerti akan hal itu. Terus apa dong produk-produk yang saya jual di warung kelontong saya dengan harga semi grosir? Sebelumnya sudah saya bahas di video-video yang lalu ya. Jika sekiranya bermanfaat, silahkan rekan dan sahabat saksikan saja di beranda channel Warung FM ya. Bisa dipilih-pilih tuh videonya yang mana gitu ya. Jadi dalam hal ini kita bisa menerapkan harga-harga semi grosir di warung kelontong kita. Walaupun warung kelontong kita warung kelontong kecil-kecilan, kita harus memiliki produk atau item unggulan yang bisa kita jual dengan harga semi grosir, kurang lebih seperti itu ya. Dengan harapan warung kita cepat dikenal dan banyak pelanggan, dan harapannya menjadi ramai pembeli. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan dan sahabat yang ingin mengembangkan usaha warung kelontongnya walaupun kecil-kecilan, menerapkan harga semi grosir. Dan dalam nota ini saya menjual royconya di harga 210. Pelanggan saya tadi memesannya 10 dus, jadi total nota keseluruhannya 2.100.000. Demikian rekan dan sahabat, semoga video ini bermanfaat atau setidaknya menghibur di tengah kesibukan aktivitas kita menjalankan usaha kita. Saya doakan untuk rekan dan sahabat yang sedang melakukan usaha ataupun yang akan melakukan usaha mandiri, usaha kecil menengah, saya doakan semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan terlebih semoga segera diberikan kesuksesan yang barokah. Salam sehat, salam bahagia untuk keluarga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah membantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe.